Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Majapahit yang mempunyai nama asli Wilwatikta merupakan kerajaan yang dipimpin oleh dinasti Rajasa. Dinasti ini adalah keturunan raja-raja yang memerintah kerajaan Singasari. Dinasti Rajasa didirikan oleh Sri Rajasa Batara Sang Amurwabumi atau Ken Arok. Video ini berisi daftar raja-raja Majapahit dari sejak kerajaan itu berdiri hingga runtuh. Juga berisi riwayat singkat pemerintahan mereka masing-masing. Bagi Anda yang belum subscribe channel ini, untuk segera subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi tayangan-tayangan selanjutnya. Video ini disusun berdasarkan sumber-sumber dan narasi yang admin susun. Jika ada kekeliruan, admin sangat terbuka di kolom komentar. Dyah Wijaya. Dyah Wijaya memerintah dari tahun 1293 hingga 1309. Dyah Wijaya atau lebih dikenal dengan nama Raden Wijaya mempunyai nama lengkap Nararya Sanggrama Wijaya. Dyah Wijaya adalah menantu Prabu Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singasari. Jayakatwang berhasil menggulingkan Kertanegara dan mengakhiri riwayat kerajaan Singasari. 1 tahun kemudian jadi tahun 1293, Dyah Wijaya dibantu oleh pasukan Tatar dari Mongol berhasil menggulingkan Jayakatwang. Setelah menggulingkan Jayakatwang, Dyah Wijaya mengusir tentara Mongol dari Pulau Jawa dan mendirikan kerajaan baru yang bernama Wilwatikta atau Majapahit. Setelah menobatkan diri sebagai raja, Dyah Wijaya menggunakan nama keprabuannya Kertarajasa Jayawardana. Selama memerintah, Dyah Wijaya menghadapi 2 kali pemberontakan yang dilakukan oleh pengikut setianya, yakni pemberontakan Ranggalawe dan pemberontakan Lembu Sora, namun Dyah Wijaya dapat memadamkan kedua pemberontakan tersebut. Wijaya wafat pada tahun 1309, digantikan oleh putranya Jayanegara. Dyah Jayanegara. Jayanegara memerintah dari tahun 1309 hingga 1328. Jayanegara dalam serat Pararaton disebut juga dengan nama Kalagemet. Nama Kalagemet bukanlah nama sebenarnya melainkan sindiran terhadap pribadi Jayanegara. Kalagemet mempunyai arti raja jahat yang lemah. Jayanegara adalah putra Dyah Wijaya, bersama istrinya yang bernama Indreswari atau Darapetak dari kerajaan Melayu Dharmasraya. Ketika dinobatkan sebagai raja, Jayanegara menggunakan gelar Sri Maharaja Wiralodra Gopala Sri Sunda Prapandia Dewa Adiswara. Selama memerintah Majapahit, Jayanegara menghadapi banyak pemberontakan, diantaranya pemberontakan Nambi, Banyak Wait, Mandana, Pawagal, Rasemi, dan Rakuti. Jayanegara berhasil menumpas semua pemberontakan kecuali pemberontakan Rakuti yang dibantu oleh Rasemi. Rakuti dan Rasemi adalah 2 anggota Korps Dharmaputra yang dibentuk oleh Dyah Wijaya ayah Jayanegara. Rakuti bersama pengikut-pengikutnya berhasil menduduki kota raja dan menguasai istana. Jayanegara diselamatkan oleh Gajah Mada dari Korps Bayangkara, diungsikan ke desa Bedander. Setelah menyembunyikan Jayanegara di desa tersebut, Gajah Mada menyusun kekuatan untuk menumpas Rakuti dan kawan-kawan. Gajah Mada mengembalikan Jayanegara untuk menduduki tahta Majapahit. Setelah berhasil menumpas Rakuti dan kawan-kawan, karakter Jayanegara yang digambarkan dengan nama Kalagemet sebagai raja jahat yang lemah, terlihat dari kisahnya yang melarang kedua saudari tirinya yaitu Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat untuk dinikahi oleh orang lain, sebab dia sendiri akan menikahi kedua saudara tirinya itu. Selain itu dikisahkan bahwa Jayanegara suka menggoda istri-istri dari para abdinya, termasuk istri Gajah Mada dan istri Ratanca. Ratanca adalah salah satu anggota Korps Dharmaputra yang juga sebagai tabib istana. Jayanegara dianggap sebagai raja yang lemah karena Jayanegara sering menderita sakit-sakitan. Kematian Jayanegara berawal dari dendam Ratanca atas tindakan tidak senonoh Jayanegara terhadap istrinya. Suatu ketika Jayanegara menderita sakit bisul, Ratanca diminta untuk mengobatinya. Kesempatan itu dipakai Ratanca untuk membunuh Jayanegara.
Setelah Ratanca membunuh Jayanegara, Gajah Mada langsung membunuh Ratanca tanpa melalui proses peradilan. Hal itu bukan spekulasi bahwa Gajah Mada sebenarnya terlibat dalam rencana pembunuhan Jayanegara. Konspirasi pembunuhan terhadap Jayanegara diduga terkait rencana Jayanegara untuk menikahi kedua saudari tirinya Dyah Gitarja dan Dyah Wiyat. Setelah Jayanegara terbunuh, tahta Majapahit dilanjutkan oleh Dyah Gitarja. 3. Dyah Gitarja. Dyah Gitarja memerintah dari tahun 1328 hingga 1350. Dyah Gitarja naik tahta menggantikan Jayanegara yang terbunuh tanpa mempunyai keturunan. Dyah Gitarja adalah anak Dyah Wijaya dengan istrinya yang bernama Gayatri. Gayatri adalah putri bungsu Prabu Kartanegara dari 4 bersaudara yang keempat-empatnya diperistri Dyah Wijaya. Dyah Gitarja memerintah atas nama ibunya yang seharusnya naik tahta tetapi tidak bersedia dan memilih menjadi pertapa. Ketika naik tahta, Dyah Gitarja menggunakan gelar Sri Tribuwana Tunggadewi Maharaja Sajaya Wisnuwardani, yang kemudian lebih dikenal dengan nama Tribuwana Tunggadewi. Tribuwana Tunggadewi menikah dengan Cakradara Kertawardana yang kemudian memerintah bersama-sama sebagai penguasa Majapahit. Perkawinan mereka melahirkan 2 orang anak, yaitu Dyah Hayam Wuruk dan Dyah Netarja. Dalam masa pemerintahan Tribuwana Tunggadewi, Majapahit tengah menghadapi pemberontakan Keta dan Sadeng. Tribuwana Tunggadewi memimpin sendiri penumpasan terhadap pemberontakan itu dibantu oleh Aditya Warman dan Gajah Mada. Pada masa pemerintahan Tribuwana Tunggadewi inilah Gajah Mada dinobatkan sebagai Pati Amangkubumi atau Perdana Menteri untuk Kerajaan Majapahit. Pada saat penobatannya, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Palapa. Tribuwana bersama Gajah Mada dan Aditya Warman kemudian berhasil meluaskan wilayah kekuasaannya sampai ke mancanegara. Tribuwana juga mengutus Gajah Mada dan Aditya Warman untuk menaklukkan sisa-sisa wilayah Sriwijaya. Gajah Mada kemudian kembali ke Majapahit sedangkan Aditya Warman mendirikan kerajaan vasal Majapahit di sana dengan nama Kerajaan Malayapura atau kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Pagaruyung. Ketika Gayatri wafat, Tribuwana Tunggadewi juga mengakhiri masa kekuasaannya. Dia memilih menjadi anggota Dewan Penasehat Raja yang disebut Batara Sapta Prabu, dan menyerahkan tahta kepada putranya Dyah Hayam Wuruk. 4. Dyah Hayam Wuruk. Hayam Wuruk memerintah dari tahun 1350 hingga 1389. Dyah Hayam Wuruk naik tahta menggantikan ibundanya Dyah Gitarja atau Tribuwana Tunggadewi. Selama memerintah, Hayam Wuruk yang dibantu oleh Perdana Menterinya, Gajah Mada, Majapahit mengalami puncak kejayaan. Wilayah kekuasaan Majapahit sampai ke seluruh Nusantara. Namun pada akhir masa pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mulai mengalami bibit-bibit keretakan, yang pada akhirnya mengantar kerajaan itu pada masa kemunduran. Hal itu disebabkan karena bersama permaisurinya Hayam Wuruk tidak mempunyai seorang anak laki-laki, sementara anak laki-laki yang dimiliki Hayam Wuruk berasal dari selirnya. Sepeninggal Hayam Wuruk, Majapahit dipegang oleh menantunya Wikramawardhana. Lima, Wikramawardhana dan Kusumawardhani. Wikramawardhana dan Kusumawardhani memerintah dari tahun 1390 hingga 1429. Ketika Hayam Wuruk wafat, putrinya yang bernama Kusumawardhani tidak bersedia dinobatkan menjadi raja dan menyerahkan tahta kepada suaminya Wikramawardhana. Sementara itu Aji Rajanata, putra Hayam Wuruk dari salah satu selirnya yang menjadi penguasa di Majapahit Timur bergelar Brewirabumi II, merasa lebih berhak menjadi raja dibandingkan Wikramawardhana, maka Brewirabumi Aji Rajanata melakukan pemberontakan yang kemudian dikenal dengan Perang Paregrek. Perang ini berlangsung cukup lama yang terjadi dalam beberapa gelombang. Pada akhirnya Brewirabumi II Aji Rajanata terbunuh oleh Raden Gajah atau Bre Narapati dengan cara dipenggal kepalanya.
Raden Gajah adalah Mahapati Majapahit kala itu. Perang yang memakan banyak sekali korban itu kemudian dimenangkan oleh Wikramawardhana. Setelah Bre Wirabumi II Aji Raja Nata terbunuh oleh Raden Gajah, Raden Gajah menggantikan kedudukannya sebagai Bre Wirabumi III. Meskipun Wikramawardhana berhasil memenangkan peperangan melawan Bre Wirabumi, namun Majapahit telah kehilangan banyak wilayah di luar Pulau Jawa yang melepaskan diri ketika Majapahit sedang dilanda perang saudara. Pasca peperangan itu, Wikramawardhana menikahi putri Bre Wirabumi II yang menjadi penguasa Lidaha dengan gelar Bre Daha II. Dari perkawinan itu, lahirlah Dewi Suhita dan Dyah Kertawijaya. Wikramawardhana sempat mengundurkan diri sebagai raja dan memilih menjadi pertapa. Kemudian permaisurinya yaitu Kusumawardhani yang tidak lain adalah putri Hayam Wuruk mengambil alih tahta Majapahit. Kusumawardhani yang awalnya tidak mau dinobatkan dan menyerahkan tahta kepada suaminya, namun ketika suaminya yang mengundurkan diri, sementara anak-anak Kusumawardhani sudah meninggal semua, akhirnya bersedia melanjutkan pemerintahan suaminya. Ketika itu Majapahit dilanda wabah penyakit dan bencana kelaparan akibat peperangan yang berkepanjangan. Tak lama kemudian, Kusumawardhani wafat, akhirnya Wikramawardhana kembali melanjutkan pemerintahannya. Untuk mempersiapkan suksesi, ditunjuklah putrinya Dewi Suhita untuk melanjutkan tahtanya. Sri Suhita dan Aji Ratnapangkaja. Suhita dan Aji Ratnapangkaja memerintah dari tahun 1429 hingga 1447. Wikramawardhana menyerahkan takhta Majapahit kepada putrinya Dewi Suhita atau Bre Daha III, kemudian lengser dan melanjutkan hidup sebagai pertapa untuk mempersiapkan diri menjalani moksa. Setelah naik tahta, Dewi Suhita kemudian bergelar Ratu Ayu Kencana Wungu. Dewi Suhita memerintah bersama suaminya yang bernama Aji Ratnapangkaja yang kemudian bergelar Batara Hyang Parameswara. Tak lama setelah dinobatkan sebagai penguasa Majapahit, Dewi Suhita menghukum Raden Gajah yang telah membunuh kakeknya Wirabumi Aji Prajanata ketika masa Perang Paregrek. Karena perkawinannya dengan Ratnapangkaja tidak dikaruniai putra, maka sepeninggal Suhita tahta Majapahit beralih kepada adiknya Dyah Kertawijaya. Dyah Kertawijaya. Dyah Kertawijaya memerintah dari tahun 1447 hingga 1451 Masehi. Dyah Kertawijaya menggantikan Dewi Suhita yang mangkat tanpa keturunan. Dyah Kertawijaya adalah adik Suhita putra Wikramawardhana. Ketika dinobatkan menjadi raja, Dyah Kertawijaya menggunakan gelar Sri Maharaja Wijaya Parakramawardhana. Setelah 4 tahun memerintah, Kertawijaya tidak dapat mempertahankan tahtanya karena digulingkan oleh saudara tirinya Dyah Wijaya Kumara, putra Wikramawardhana dari istri yang lain. Dyah Wijaya Kumara. Dyah Wijaya Kumara memerintah dari tahun 1451 hingga 1453. Dyah Wijaya Kumara menggulingkan Dyah Kertawijaya kemudian naik tahta dan bergelar Raja Sawardhana Sang Sinagara. Namun Wijaya Kumara hanya memerintah 2 tahun saja, kemudian wafat. Dyah Wijaya Kumara mempunyai istri bernama Bre Tanjungpura yang kemudian melahirkan 4 orang anak yaitu Dyah Samarawijaya atau Bre Kahuripan, Dyah Wijaya Karana atau Bre Mataram, Dyah Wijaya Kusuma atau Bre Pamotan, dan Dyah Ranawijaya atau Bre Kertabumi. Sepeninggal Wijaya Kumara, tahta Majapahit mengalami kekosongan kekuasaan selama 3 tahun, yaitu antara tahun 1453 hingga tahun 1456. Hal itu disebabkan oleh perebutan kekuasaan antara Surya Wikrama atau Bre Wengker melawan Samarawijaya atau Bre Kahuripan. Surya Wikrama adalah adik Dyah Wijaya Kumara, sedangkan Samarawijaya adalah anak Wijaya Kumara.
Hubungan Dyah Suryawikrama dengan Samarawijaya adalah paman dan keponakan sekaligus mertua dengan menantu, sebab Samarawijaya menikahi anak Suryawikrama. Perebutan kekuasaan itu akhirnya dimenangkan oleh Dyah Suryawikrama dikarenakan Samarawijaya mengalah dan menyerahkan tahta ayahnya kepada pamannya yang sekaligus mertuanya. Dyah Suryawikrama. Dyah Suryawikrama memerintah dari tahun 1456 hingga 1466. Dyah Suryawikrama atau Brewengker naik tahta setelah memenangkan perebutan tahta dengan Samarawijaya, yang adalah menantunya sekaligus keponakannya, anak kakaknya yang menjadi raja terdahulu. Setelah naik tahta, Dyah Suryawikrama bergelar Girisawardhana. Dyah Suryawikrama memerintah Majapahit selama 10 tahun. Dyah Suryawikrama digantikan oleh saudaranya Dyah Suraprabawa atau Bre Pandanalas, salah satu putra dari Dyah Kertawijaya. Dyah Suraprabawa. Dyah Suraprabawa memerintah dari tahun 1466 hingga 1478. Dyah Suraprabawa atau dikenal juga dengan nama Bre Pandanalas. Setelah naik tahta, bergelar Singhawikramawardhana. Singhawikramawardhana naik tahta menggantikan Suryawikrama. Pada tahun 1478, keempat putra Wijaya Kumara atau Raja Sawardhana Sang Sinagara, yakni Dyah Samarawijaya atau Bre Kahuripan, Dyah Wijaya Karana atau Bre Mataram, Dyah Wijaya Kusuma atau Bre Pamotan, dan Dyah Ranawijaya atau Bre Kertabumi, melakukan pemberontakan. Keempat putra Wijaya Kumara itu terhitung sebagai keponakan Suraprabawa sebab Suraprabawa bersaudara dengan Wijaya Kumara dan Suryawikrama. Ketiganya adalah anak-anak Wikramawardhana. Dalam pemberontakan itu, Suraprabawa atau Singhawikramawardhana gugur, namun di pihak keempat putra Wijaya Kumara juga ada yang gugur, yaitu Dyah Samarawijaya atau Bre Kahuripan putra sulung dari keempat bersaudara tersebut. Dyah Wijaya Karana. Dyah Wijaya Karana memerintah dari tahun 1478 hingga 1486. Dyah Wijaya Karana atau Bre Mataram naik tahta, setelah bersama tiga saudaranya berhasil menggulingkan Dyah Suraprabawa atau Singhawikramawardhana. Dyah Wijaya Karana naik tahta karena kakak sulung dari empat bersaudara putra Wijaya Kumara, yang memberontak kepada Singhawikramawardhana gugur. Wijaya Karana adalah putra kedua dari keempat bersaudara itu. Wijaya Karana menggunakan gelar Abhiseka keprabuan, dengan nama Girindrawardhana Wijaya Karana. Sejak tahta Majapahit di dalam genggamannya, pusat kekuasaan dipindahkan ke Daha. Ketika Wijaya Karana mangkat pada tahun 1486, tahta dilanjutkan oleh adiknya Dyah Wijaya Kusuma, atau Bre Pamotan. Namun tak genap 1 tahun, adiknya yang bungsu yaitu Dyah Ranawijaya atau Bre Kertabumi merebutnya. Dyah Ranawijaya. Dyah Ranawijaya memerintah pada tahun 1486 hingga 1527. Dyah Ranawijaya atau Bre Kertabumi adalah anak bungsu dari 4 putra Wijaya Kumara, yang memberontak kepada pamannya Suraprabawa, atau Singhawikramawardhana. Dyah Ranawijaya sebenarnya juga adalah menantu Suraprabawa Singhawikramawardhana. Ketika menduduki tahta Majapahit, Dyah Ranawijaya menggunakan gelar Abhiseka keprabuan dengan nama Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Dyah Ranawijaya adalah Raja Majapahit terakhir. Peninggalannya berupa prasasti Jiwu atau prasasti Trailokyapuri, yang dibuat pada tahun 1486. Prasasti itu dibuat sebagai penghormatan kepada Sang Mohtah Ring Indrabuana. Ada beberapa tafsir mengenai siapa Sang Mohtah Ring Indrabuana. Karena tidak ada Raja Majapahit yang wafat di Indrabuana, maka kemungkinan yang dimaksud adalah ibunda Dyah Ranawijaya, yaitu Manggalawardhani yang pernah menjabat sebagai Bre Tanjungpura.
Prasasti itu juga menyatakan Dyah Ranawijaya memberikan penghargaan kepada seorang Brahmana, yang memimpin upacara srada memperingati 12 tahun wafatnya Sang Mohtar Ring Indrabuana. Brahmana itu bernama Brahma Raja Ganggadara. Di bawah pemerintahan Ranawijaya, Majapahit mengalami kehancuran yang akhirnya menjadi bawahan Kesultanan Demak. Dengan demikian berakhirlah masa kemaharajaan Wilwatikta atau Majapahit setelah berdiri 3 abad lamanya. Demikianlah daftar 12 penguasa Majapahit, dari awal hingga runtuhnya kerajaan itu. Narasi ini disusun dan diolah dari berbagai sumber. Admin menyadari bahwa di luar sana ada banyak versi yang berbeda. Daftar raja-raja Majapahit yang disajikan dalam video ini, masih terbuka terhadap koreksi. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.